Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkhawatirkan semakin besarnya pengaruh kelompok garis keras Israel dan berniat mengganti Netanyahu. Halo warga penyembah algoritma atau apapun yang Anda sembah. Jadi guys, baru-baru ini ada satu berita yang paling membagongkan menurut saya pribadi. Apa itu? Jadi di Konoha, bahkan guru gembul terkena hoax gitu ya. Ada berita hoax yang mengatakan bahwa Netanyahu itu akan digulingkan oleh oposisi di Israel. Jadi saya ngambil dari sudut pandang edukasi ya. Mohon maaf bagi untuk videonya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya bukan buzzer Israel. Saya juga bukan buzzer Amerika. Tapi kalau saya perhatikan, sekelas guru gembul sekalipun bisa terkena hoax gitu. Baru-baru ini dia bikin semacam postingan ya. Tapi sebenarnya ya postingan daripada guru gembul itu bersumber dari media kumparan. Jadi kumparan ngambil data yang tidak akurat gitu ya. Dan media-media lainnya seperti media ada banyak tuh ya, TV On dan lain sebagainya. Oh, mereka itu surganya video hoax gitu ya. Bahkan video-video AI juga mereka sadur gitu. Jadi guys ya, saya di sini bicara dari sudut pandang edukasi ya. Saya bukan pendukung Israel dan pendukung Amerika juga ya. Karena saya tuh benci dengan berita-berita hoax. Ternyata setelah saya riset, berita yang mengatakan bahwa Amerika diduga, ya, jadi sebenarnya beritanya itu masih diduga, coy. Diduga membiayai oposisi untuk menggulingkan Netanyahu. Wow, luar binasa. Jadi berita-berita seperti ini sangat disukai oleh warga Konoha, padahal ini berita hoax ya. Dari sudut pandang edukasi ya, ini beritanya itu biasanya diambil dari berita-berita yang tidak independen. Ya, biasanya itu ya, ini sangat klise sekali ya, dari pengamat abal-abal biasanya. Ya, menurut pengamat A, menurut pengamat B, biasanya berita itu sumbernya dari situ tuh. Bukan berdasarkan penelitian, misalnya penelitian dari Reuters misalnya, dari Al Jazeera, dari Times, dan sebagainya. Harus dari media-media yang independen gitu ya. Sementara pengamat di Konoha itu kan rata-rata benci dengan Israel ya dan Amerika. Ya karena kebencian mereka sehingga mereka pengen Netanyahu itu lengser atau digulingkan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu banyak yang benci dengan Netanyahu? Bahkan namanya sering dipelesetkan gitu ya. Ya, Netanyahu itu sering dipelesetkan namanya. N jadi S. Itu dipelesetkan sama warga Konoha ya. Warga Konoha penyembah algoritma. Kenapa saya menyebut penyembah algoritma? Jadi gini, tanpa kita sadari, setelah saya memperhatikan, ternyata konten kreator di Konoha itu sangat menyembah yang namanya algoritma. Mereka tidak menyembah Tuhan lagi. Tuhan mereka itu algoritma ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena algoritma itu bekerja sesuai dengan keinginan sekelompok atau komunitas suatu bangsa. Kita ambil contoh misalnya, ya ini contoh kasus ya. Warga Konoha itu benci dengan Netanyahu. Itu premis pertama ya. Nah, karena banyak warga Konoha itu rata-rata warga Konoha itu benci dengan Netanyahu, ya sehingga apa? Sehingga algoritma itu ya sangat-sangat memberitakan berita-berita yang membenci Netanyahu. Ya. Kemudian setelah itu ya biasanya akan diperparah oleh konten kreator. Kenapa konten kreator suka dengan berita ini? Karena mereka menyembah algoritma. Menyembah algoritma itu artinya kemana angin berhembus, kita akan ikut gitu ya. Artinya ya kalau warga Konoha itu suka kehancuran daripada Israel, maka berita-berita seperti itu akan dibuat oleh konten kreator gitu. Karena mereka melihat pasar. Ya, algoritma itu bekerja sesuai dengan kemauan pasar. Ya, sesuai dengan isi kepala suatu bangsa gitu. Ya, warga Konoha isi kepalanya apa sih? Ya kebencian terhadap Netanyahu, kebencian terhadap
Israel gitu ya. Kenapa mereka benci dengan Netanyahu? Apa alasannya? Ya, saya ngambil dari sudut pandang edukasi ya. Saya benar-benar netral di sini ya. Alasannya itu karena masalah Gaza dan masalah Iran. Itu sebenarnya pokok permasalahannya. Namun ya, kita itu kan hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Saya tidak membela Netanyahu di sini ya. Gini ya, permasalahan Iran dan Israel ini, atau permasalahan Gaza atau Palestina dengan Israel ini, sebenarnya bukan permasalahan yang mudah gitu ya. Nggak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang, nggak bisa. Kita hanya melihat dari satu sudut pandang. Kita hanya melihat Israel memborbardir Gaza gitu. Kita tidak tahu apa penyebabnya, kenapa bisa seperti itu, sejarahnya gimana gitu ya. Kita nggak tahu. Ya ketika pasukan Hama memborbardir Israel pada 7 Oktober, kita tidak pernah kepikiran bahwa Israel akan marah kan. Nah, kalau misalnya saya mengatakan seperti itu, pasti banyak nanti warga Konoha mengatakan, oh sebelum 7 Oktober kan udah ada masalah. Ya kalau kita bicara sebelum 7 Oktober ya kita gali lebih dalam lagi gitu ya. Kita ngambil dari sebelum Masehi gitu ya. Ya kalau mau gitu. Ngambil jangan nanggung-nanggung gitu. Warga Konoha itu kan pilih-pilih gitu ya. Mana sejarah yang paling menguntungkan bagi mereka, oh itu akan diambil gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Kalau misalnya mengatakan, oh, Netanyahu kan kejam ya. Ada banyak orang Palestina yang meninggal, anak kecil dan lain sebagainya. Nah, kita kan nggak bisa melihat ini cuman satu sudut pandang. Saya tidak mendukung itu ya. Saya pro dengan kemanusiaan. Saya tidak mendukung itu. Tapi permasalahannya, pasukan Hama itu mereka menyimpan amunisi mereka itu di sekolah-sekolah, di rumah sakit gitu. Kalau mereka sayang dengan rakyatnya, jangan simpan amunisi di sekolah-sekolah gitu ya, atau di rumah sakit. Sehingga ya warga sipil jadi korban gitu. Ya kalau mau perang dengan Israel itu ya menggunakan baju perang gitu, jangan menggunakan baju warga sipil. Ini kan jarang dibongkar ya. Jadi saya tidak melihat dari satu sudut pandang ya, dari berbagai sudut pandang. Apakah Israel itu punya kesalahan? Yes, saya mengaku itu. Israel juga punya kesalahan. Ya, apa kesalahan Israel? Kesalahannya itu melanggar hukum internasional. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah cuma Israel yang melanggar? Enggak, Hamas juga melanggar. Mereka sama-sama melanggar. Ya, mereka sama-sama salah. Saya nggak mendukung siapapun di sini. Ya, disclaimer on ya, jangan berpikir saya berpihak ya. Nah, jadi ya, kita hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Kemudian selain itu, ya warga Konoha juga benci dengan Israel. Kenapa warga Konoha itu benci dengan Israel? Dan ini saya sering ya ulang-ulang ya. Tapi walaupun saya sering ulang-ulang, warga Konoha kagak paham juga gitu. Jadi gini, kita itu lebih benci sama Israel, padahal Israel tidak pernah menjajah Konoha. Harusnya kalau mau benci, ya benci Belanda. Kita malah kerjasama sama Belanda kan, sama Jepang misalnya. Kita malah memuja-muji Jepang kan, padahal Jepang pernah menjajah kita gitu. Jadi harusnya yang kita benci itu Jepang, bukan Israel gitu ya. Kenapa Israel dibenci? Apa alasannya? Alasannya karena ada kisah-kisah memojokkan Israel di dalam manual book. Apa itu manual book? You know lah ya. Manual book itu ya yang mempengaruhi pola pikir warga Konoha gitu. Ya, kitab yang sangat-sangat dihormati oleh warga Konoha. Jadi ada kisah-kisah yang memojokkan Israel di manual book ya, manual book mereka gitu ya. Jadi manual book ini kalau saya perhatikan itu banyak membahas Bani Israel gitu ya, Bani Israel. Banyak mereview Bani Israel. Hampir separuh kalau nggak salah ya. Bahas tentang Bani Israel. Saya nggak tahu kenapa selalu bahas Bani Israel. Apakah ini disengaja atau tidak? Harusnya kalau misalnya nih agama itu lahirnya belakangan misalnya, nggak boleh mereview agama sebelumnya gitu, nggak boleh memprotes agama sebelumnya gitu, nggak boleh ngata-ngatain agama sebelumnya, nggak boleh ngata-ngatain Bani Israel gitu. Karena apa? Ya karena kan itu keyakinan gitu, ya kan? Kita tidak bisa mengata-ngatain keyakinan orang lain gitu. Ya kalau orang lain misalnya nih percaya bahwa Tuhan mereka itu banyak, kita nggak bisa ngata-ngatain mereka. Kenapa? Berkali-kali saya mengatakan, karena itu ranah keyakinan. Lah, itu kan sesat. Ya kita punya Tuhan satu juga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah kan.
Kalau misalnya ada orang percaya bahwa Tuhan itu banyak, ya banyak banget misalnya, 3 atau 4 misalnya. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah ini keyakinan? Yes, ini keyakinan. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu kita percaya suatu hal itu walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara langsung. Itu definisi keyakinan. Ya jadi kita tidak bisa mengkritik agama Yahudi dalam kitab suci kita. Itu kesalahan total menurut saya pribadi. Itu logical fallacy. Kita nggak bisa nih ada kitab baru nih ya, kita mengkritik orang-orang Yahudi, ya agama Yahudi. Nggak bisa seperti itu. Ya karena keyakinan kita itu ya keyakinan gitu, sebatas keyakinan. Artinya gini ya, kalau kita meyakini bahwa ada naga berkepala kambing misalnya, apakah itu bisa dibantah? Nggak bisa, karena kan itu ranahnya keyakinan. Ya jadi, kalau misalnya kita mengatakan, kok keyakinan lu sesat? Nggak bisa, ini namanya keyakinan. Asal keyakinannya itu tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Jadi kalau keyakinannya itu sedikit-sedikit membunuh orang lain ya, membinasakan orang lain, itu baru bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Itu baru bisa diprotes. Ya, jadi batas keyakinan itu ada kalau bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Ya, kalau mengganggu orang lain gitu ya. Misalnya ibadah mengganggu orang lain, itu baru bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai beribut ya. Orang lagi istirahat tidur terganggu, jangan seperti itu ya. Jadi ya warga Konoha itu ya terutama konten kreator di Konoha itu banyak menyembah algoritma. Apakah guru gembul menyembah algoritma? Saya tidak akan menyimpulkan. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Jadi pada intinya ini disebabkan oleh media-media di Konoha yang menyembah algoritma gitu. Setelah saya riset ya, setelah saya cross check beritanya, nggak ada data yang mengatakan bahwa Amerika itu secara diam-diam mendanai oposisi di Israel. Nggak ada. Mana datanya? Nggak ada tuh. Ya mereka sering berbeda pendapat tapi nggak sampai kontok-kontokan gitu, nggak sampai ribut, sampai blokir-blokiran, sampai cerai gitu, nggak seperti itu. Jadi ini dari sudut pandang edukasi ya guys ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis ke komentar ya. Kemudian warga Konoha juga sangat senang kalau Donald Trump itu berantem dengan Netanyahu gitu ya. Pokoknya yang dikata-katain tiap hari itu Netanyahu gitu ya. Kemudian Netanyahu juga kemarin dikata-katain punya jarinya 6 gitu ya. Kemudian Netanyahu juga dikabarkan meninggal ya. Kemudian warga Konoha itu mudah terkena hoax gitu ya. Ada video AI dipercaya. Cuma video AI buatan manusia gitu ya. Ya buatan mesin maksudnya. Manusia dan mesin ya bekerja sama. Tapi dipercaya oleh warga Konoha. Mereka percaya Netanyahu sudah meninggal. Itu lucu banget ya. Kalau saya ingat ya kejadian beberapa bulan yang lalu. Lucu banget. Banyak banget warga Konoha percaya padahal itu AI. Nggak ada satupun yang minta maaf dari mereka, nggak ada. Mana coba munafik ya. Munafik ya, pendukung Iran itu munafik. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Tidak akan berpihak di bilang Anda yang menyebutkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya, sekian video ini. Saya kaum intelektual. Saya bukan penyembah algoritma. Salam rasional.